Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengantar hukum Indonesia Bapak Ahmad Syafiuddin dan juga teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 10 akan presentasikan tentang hukum acara yang dianggotai oleh saya sendiri Muhammad bin Sinan Al-Musyawi, teman saya Irma Wahyu Maulina, dan juga teman saya Wandia Marsanda Azhara Gunawan. Pengertian hukum acara pidana. Menurut Simons, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanakan dan menjatuhkan pidana. Jadi berisi acara pidana. Sedangkan menurut Eti Yariech, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara di seluruh proses peradilan pidana sejak tingkat penyelidikan dan penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran material. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan umum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material dengan perantara hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata material. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana cara mengajukan tuntutan, hak memeriksa serta mutusnya, dan pelaksanaan daripada pemutusannya. Tujuan dan fungsi hukum acara pidana. Setiap peraturan perundang-undang yang dibuat manusia selamanya mempunyai fungsi dan tujuan tertentu. Fungsi hukum pidana formal atau hukum acara pidana dalam melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan cara bagaimana negara dengan menggunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana. Asas-asas dalam hukum acara pidana. Yang pertama, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan banyak dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur oleh undang-undang. Nomor 2, perlakuan yang sama atas diri setiap orang di mata hukum dengan tidak membeda-bedakan perlakuan. Asas ini disebut juga dengan istilah asas isonamiyah atau equality before the law. Yang ketiga, setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Lalu yang berikutnya, setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Yang kelima, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang.
Demikian yang saya presentasikan, yang nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk materinya yakni asas-asas hukum acara perdata. Ada beberapa asas-asas hukum acara perdata. Di antaranya, yang pertama yakni hakim bersifat menunggu. Hakim bersifat menunggu di sini maksudnya pengajuan tuntutan hak ialah para pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersifat menunggu adanya pengajuan tuntutan hak. Jika tidak ada tuntutan hak, maka tidak ada hakim. Inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak sepenuhnya ada di tangan para pihak. Asas yang kedua yakni hakim bersifat pasif. Dalam kasus perdata, hakim bersifat pasif. Artinya bahwa terdapat batasan pada hakim untuk tidak dapat mencegah jika pihak mencabut gugatan atau menggunakan jalan perdamaian. Dalam hal ini, hakim tidak dibenarkan menambah atau mengurangi pokok perkara yang diajukan dari para pihak. Batas ruang lingkup pokok perkara tidak ditentukan oleh hakim, melainkan dari para pihak. Asas yang ketiga yakni bersifat terbuka di persidangan. Dalam sidang pemeriksaan di pengadilan, pada asasnya terbuka untuk umum, yang artinya bahwa setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Hal ini diwajibkan agar masyarakat dapat mengetahui bahwa persidangan itu berjalan dengan fair, objektif, tidak memihak, dan berkeadilan. Asas yang keempat, yakni putusan harus disertai alasan-alasan. Penyertaan alasan ini ialah sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya yang objektif dan memberikan pemahaman kepada para pihak bagaimana alur berpikir hakim dalam menghasilkan sebuah putusan. Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Kemudian, pihak-pihak dalam hukum acara pidana dan perdata. Dalam hukum acara pidana, pihak-pihak yang terlibat adalah tersangka, terdakwa, terpidana, penyelidik, penyidik dan penyidik pembantu, jaksa dan penuntut umum, penasihat hukum, dan saksi. Sedangkan dalam hukum acara perdata, pihak-pihak yang terlibat adalah penggugat, tergugat, turut tergugat, penggugat atau tergugat intervensi. Pemeriksaan pidana. Terdapat beberapa asas pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Di antaranya, yang pertama, penentuan hari dan pemanggilan. Hakim menentukan mulainya hari dan tempat sidang pertama, dilakukan setelah pada pemeriksaan persiapan. Majelis hakim menganggap perkara tersebut sudah cukup matang untuk disidangkan. Menurut pasal 64 ayat 1, dalam menentukan hari sidang, hakim harus mempertimbangkan jauh dekat dari tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan. Pemberitahuan mengenai hari sidang disampaikan dalam bentuk pemanggilan para pihak oleh panitera pengadilan melalui surat tercatat dalam waktu yang cukup layak untuk dapat memenuhinya. Mengenai sahnya pengadilan, menurut pasal 65, pemanggilan terhadap para pihak dianggap sah apabila masing-masing telah menerima panggilan yang dikirim dengan surat tercatat. Yang kedua, yakni pemeriksaan perkara biasa. Pemeriksaan perkara biasa ini diperiksa oleh majelis hakim yang terdiri dari 3 orang hakim. Pemeriksaan acara biasa mengajukan gugatan yang karena KTUN yang digugat bertentangan dengan undang-undang dan atau asas umum pemerintahan yang baik. Yang ketiga, yakni pemeriksaan singkat. Dalam pemeriksaan singkat ini diperiksa oleh majelis hakim yang juga terdiri dari 3 orang hakim. Dalam hal ini mengajukan gugatan perlawanan karena tidak setuju dengan penetapan dismisal. Yang keempat, yakni pemeriksaan cepat, diperiksa oleh hakim tunggal. Pemeriksaan cepat ini mengajukan permohonan dalam gugatannya karena ada kepentingan yang mendesak. Putusan hakim pidana. Dalam menjalankan tugasnya, seorang hakim haruslah berpegang pada regulasi yang berlaku padanya, yakni Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman serta kode etik perilaku dalam memberikan kepastian hukum,
manfaat, dan tentunya harus adil. Kemudian putusan lepas dari segala tuntutan. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwa yang dilakukan oleh terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan termasuk dalam suatu tindak pidana, maka si terdakwa akan diputus lepas dari tuntutan hukum. Kemudian putusan pemindanaan. Jika terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan, maka pengadilan akan menjatuhkan hukuman. Selanjutnya, putusan akhir. Apabila hakim menerima perkara dari penuntut umum yang bisa diterima, maka putusan tentang hal tersebut bukan putusan akhir, melainkan sebuah ketetapan. Upaya hukum pidana. Upaya hukum ialah upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang terkait dengan putusan pengadilan. Upaya hukum ini tujuannya adalah untuk mengoreksi kesalahan yang ada dalam putusan yang telah dijatuhkan. Menurut KUHP, upaya hukum itu terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum yang luar biasa. Dalam upaya hukum biasa ini terbagi menjadi dua, yakni pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi. Sedangkan upaya hukum luar biasa terbagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan tingkat kasasi demi kepentingan umum dan peninjauan kembali putusan pengadilan. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Irma Wahyu Maulina. Pelaksanaan hakim pidana. Tata cara pelaksanaan putusan hakim pidana ialah sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksanaan putusan pengadilan dilakukan oleh jaksa. Yang kedua, pelaksanaan pidana mati tidak dilakukan di depan khalayak umum. Yang ketiga, apabila pidana dijalankan berturut-turut, maka pidana akan dimulai dari pidana yang telah dijatuhkan terlebih dahulu. Yang keempat, jangka waktu pembayaran denda 1 bulan dan bisa diperpanjang. Yang kelima, jika barang bukti yang dirampas dilelang oleh negara, maka hasilnya akan dimasukkan ke dalam kas negara. Yang keenam, putusan ganti rugi akan dilaksanakan secara perdata. Yang ketujuh, biaya perkara dan ganti rugi ditanggung narapidana. Dan yang terakhir adalah pidana bersyarat diawasi dan diamati dengan sungguh-sungguh. Pemeriksaan pengadilan. Yang pertama adalah pendaftaran dan panggilan. Yang kedua, putusan karena tidak hadir di sidang pertama. Yang ketiga, upaya perdamaian. Yang keempat, jawaban dan eksepsi. Dan yang terakhir adalah gugatan rekonvensi. Putusan pengadilan perdata. Dalam bab 1, pasal 1, angka 5, RUU Hukum Acara Perdata tahun 2006, yaitu putusan pengadilan adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum, serta bertujuan untuk menyelesaikan dan atau mengakhiri gugatan. Jadi, putusan hakim adalah putusan yang diungkapkan di persidangan terbuka guna menyelesaikan sebuah perkara antara para pihak. Upaya hukum perdata. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan UU untuk melawan putusan hakim sebagai tempat ketidakpuasan putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak memenuhi keadilan. Umumnya, upaya hukum ada dua bentuk, yakni yang pertama adalah upaya hukum biasa, yakni upaya hukum guna putusan yang kekuatan hukumnya belum tetap, dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Alat-alat perkara pidana dan perdata. Yang pertama adalah alat perkara perdata, yaitu bukti surat atau tertulis, keterangan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dan yang kedua adalah alat perkara pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Perbedaan hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Perbedaan dalam kepentingan yang dilindungi, yaitu
1. Hukum acara pidana selain untuk melindungi kepentingan umum atau publik, sedangkan hukum acara perdata hanya untuk melindungi kepentingan perorangan atau privat. Perbedaan dalam kebenaran yang dicapai yaitu, yang pertama adalah kebenaran yang ingin dicapai dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil, yaitu kebenaran yang hanya didasarkan pada formalitas-formalitas hukum. Yang kedua adalah kebenaran-kebenaran yang diutamakan dalam hukum acara pidana adalah kebenaran material, yaitu yang bukan hanya memerlukan formalitas hukum, akan tetapi harus ditunjang pula dengan pengujian terhadap formalitas hukum itu di muka sidang pengadilan, dan fakta-fakta yang ditemukan dalam sidang pengadilan menjadi bahan masukan bagi hakim dalam memutuskan perkara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah pengucapan maupun pengetikan pada PPT ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.